Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang serial haji dan umroh, yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa kesalahan fatal di dalam haji dan umroh. Kita akan lanjutkan kesalahan-kesalahan fatal berikutnya yang sering dilakukan oleh jamaah haji dan umroh adalah berkaitan dengan ihram. Kalau yang kemarin sedikit kita mengulang, melewati miqat sebelum menggunakan pakaian ihram atau berniat untuk ihram. Dia melalui miqat. Miqat ini artinya tempat kita untuk berniat untuk ihram dan menggunakan pakaian ihram. Nah, ketika seseorang melalui miqat tanpa dia berniat atau menggunakan pakaian ihram, maka dia sudah melakukan sebuah kesalahan di dalam haji dan umroh. Nah, kesalahan berikutnya adalah ketika kita salah memahami makna daripada ihram ini sendiri. Karena mungkin kita jarang mendengar istilah ihram ini, sehingga kita agak sedikit rancau tentang maknanya. Kita tidak bisa membedakan antara pakaian ihram dengan niat ihram. Dua-duanya adalah menjadi bagian daripada haji dan umroh. Namun harus kita bedakan apa maksudnya. Bukan berarti dengan kita menggunakan pakaian ihram itu semua larangan-larangan di dalam haji dan umroh itu sudah berlaku. Dengan misalkan seseorang menggunakan pakaian ihramnya, kain, sarung, dan selendangnya, kemudian dia sudah tidak boleh mencukur kumisnya dan bulu-bulu yang lainnya, dia sudah tidak boleh mandi, atau dia menggunakan wewangian. Ini belum masuk, ya, belum masuk, karena pakaian ihram itu belum dibarengi dengan niat. Apa niatnya itu? Niatnya adalah dengan kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini bagi mereka yang ingin berumrah. Labbaik Allahumma umratan. Ini sudah masuk niatnya. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk berumrah. Masuk di situ niat ihram. Dan sudah berlaku larangan-larangan tadi. Tidak boleh dikerjakan lagi. Bagi yang berhaji, dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, di sini sudah mulai berlaku apa yang dinamakan mahdzuratul ihram tadi, larangan-larangan di dalam ihram itu. Ketika kita belum mengucapkan niat, maka belum berlaku. Nah, ini mungkin penjelasan supaya kita tidak keliru memahami makna daripada menggunakan pakaian ihram dengan niat ihram. Kemudian tambahannya adalah berkaitan dengan ihram ini juga adalah bagi wanita-wanita yang haid, wanita yang berhalangan, maka kewajiban dia juga untuk memulai ihramnya dari miqat. Akan salah, akan keliru ketika seorang wanita haid kemudian dia tidak memulai niat ihramnya dari miqat, dia datang ke tanah haram dengan dalam kondisi tidak muhrim, tidak berihram, kemudian nanti ketika dia sudah suci baru dia pergi ke tanah halal, ke Tan'im misalkan, kemudian dari situ baru di situ dia memulai untuk memasang niat ihramnya. Nah, ini kesalahan yang mungkin perlu untuk diperbaiki, diluruskan. Karena konsekuensinya adalah dia harus membayar dam. Ya, demikian. Jadi bagi
saudari-saudari kita yang qaddarallah, yang ditakdirkan oleh Allah untuk masa datang bulannya itu adalah pas ketika dia sampai ke mikot, maka mulai saja dari mikot untuk tetap meniatkan untuk ihram. Baik, kemudian kesalahan-kesalahan yang lainnya adalah ya, bagi seseorang yang ingin ihram, maka ketika dia meninggalkan sesuatu yang sunnah-sunnah, ini juga bagian daripada kesalahan. Misalkan, saya mau ihram tapi tidak bersih-bersih dulu, tidak mandi dulu, tidak mempersiapkan diri pakai wangi-wangian, cukup saya pakai pakaian, hanya menggunakan pakaian ihram saja. Nah, ini adalah meninggalkan sunnah. Ini juga di antara kesalahan yang perlu untuk kita luruskan, ya. Nah, oleh karena itulah ya, bagi sahabat-sahabat perlu untuk kita kaji ya, bahwa ihram ini adalah merupakan bagian daripada haji dan umroh yang harus kita laksanakan dengan baik dan tepat, insya Allah. Kemudian kita coba untuk mengambil satu hal yang lain yang di luar daripada amaliyah, daripada haji dan umroh, menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang manfaatnya. Ya, selesai umroh, selesai haji, kemudian kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang manfaatnya di tanah suci. Misalkan kita habiskan waktu sebanyak-banyaknya untuk belanja. Nah, sehingga dengan dia banyak berbelanja ke sana kemari, ya, dia lupa untuk berdoa. Kurang waktunya dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cari hal-hal yang mungkin lebih kepada duniawi, ya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang sedang berumroh, maka perbanyaklah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, mengikuti pengajian-pengajian, kajian-kajian yang ada, kemudian lebih banyak beriktikaf di masjid, memperbanyak doa, baik untuk diri sendiri, orang-orang yang berpesan untuk didoakan, atau untuk keluarganya, ya, doa kebaikan untuk diri, untuk tetangganya, untuk negaranya, ya, untuk dunia Islam secara keseluruhan. Ini adalah merupakan hal yang patut untuk kita lakukan. Insya Allah dengan demikian ibadah umrah dan haji kita menjadi lebih bermanfaat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.